Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, kita masih dapat melakukan ibadah sekolah minggu melalui online, yaitu YouTube Sekolah Minggu GKPI Resort Bengkulu. Semoga ibadah di rumah tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan puji Tuhan melalui pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kepada yang bertugas untuk doa pembuka, silahkan membuka ibadah di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih karunia Tuhan pada hari ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami di sini berdoa Engkau berkati ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan lancar. Bapa di sorga, walaupun kami secara virtual tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat tidak apa tema firman Tuhan pada minggu yang lalu? Ya, berani menghadapi tantangan. Apakah dalam minggu yang lalu adik-adik sudah menghadapi satu saja tantangannya? Jika sudah, adik-adik bisa ketik di kolom komentar tantangan apa sih yang sudah adik-adik lewati. Kalau Kak Lia tantangannya mempersiapkan pernikahan Kak Lia, begitu ya. Itu merupakan suatu hal yang besar yang harus Kak Lia hadapi. Dan kakak bersyukur sudah melewati salah satu tantangan tersebut. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah melewati salah satu tantangan dalam satu minggu kemarin? Jika sudah, adik-adik dapat mengetikkan komentar di kolom komentar tantangan apa sih yang sudah adik-adik lewati. Contohnya misalnya tantangan pelajaran matematika yang sulit begitu ya, dan masih banyak tantangan lainnya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakaknya. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dari lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh. Satu kali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh.
Kepada kakak sekolah minggu yang bertugas, disilahkan. Yap, halo adik-adik, senang sekali rasanya hari ini kakak dapat berbagi cerita firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Sudah siap dong pastinya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kita hari ini, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengundang kuasa Roh Kudus. Yuk kita bersatu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Bapa, kami sudah sangat siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan untuk kami pada hari ini. Ya Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hadir di hati kami, agar kami dapat fokus menyaksikan video dan juga memaknai apa dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan nantinya. Sehingga nantinya ya Bapa, kami dapat meneladani firman Tuhan dan dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita tonton nantinya melalui video. Nah sekarang yuk kita buka dulu Alkitab kita baca nats firman Tuhan hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kakak ulangi, kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kakak akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Adik-adik silakan ikut membaca ya, sembari kakak membacakannya dari sini. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Bunyinya, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mengetahui apa makna dari cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk menyaksikan suatu video. Yuk mari simak videonya karena nantinya akan ada sedikit pertanyaan untuk adik-adik semua. Selamat menyaksikan video. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang
tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya tadi ya, sungguh luar biasa cerita tentang Raja Yosia. Nah, kira-kira apa sih tema kita untuk pada hari ini? Yaitu tema kita, Aku Mau Hidup Benar. Sekali lagi ya, tema kita hari ini, Aku Mau Hidup Benar. Nah, adik-adik tadi siapa sih contoh yang diberikan dari video itu yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Nah, benar sekali, yaitu Raja Yosia. Raja Yosia untuk menjadi teladan kita ya adik-adik, karena di umurnya yang masih sangat muda, yaitu 8 tahun. Nah, adik-adik bayangin nih, kakak 8 tahun itu masih kelas 2 SD. Nah, kita kelas 2 SD, ada nih siapa nih adik-adik yang umurnya 8 tahun. Nah, sama nih kayak Raja Yosia, di umurnya yang ke-8 tahun, Raja Yosia itu menjadi raja yang paling muda. Nah, adik-adik sudah dijelaskan juga tadi di dalam video bahwa Raja Yosia itu memegang teguh firman Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan kakeknya yang bernama Manasye dan juga ayahnya yang itu Raja Amon yang melakukan kejahatan, tetapi dia di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan, Raja Yosia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ia tetap melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Hal-hal yang benar di mata Tuhan itu seperti apa? Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak mencuri, dia tidak menyembah patung-patung berhala. Raja Yosia juga jujur. Nah, disitulah Raja Yosia membangun iman bangsa-bangsa yang ada, iman bangsanya di sana. Nah, adik-adik, apa sih yang mau Tuhan sampaikan untuk adik-adik pada minggu ini? Yaitu adik-adik harus hidup dengan teladan yang diberikan dari Raja Yosia. Raja Yosia tadi menemukan buku yang berisi tentang firman Tuhan sehingga ia malu akan perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh ayahnya dan orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik di sini firman Tuhan mau adik-adik juga seperti itu. Adik-adik harus rajin baca Alkitab agar iman adik-adik terus tumbuh dan juga kuat. Jadi, walaupun nanti di sekitar adik-adik itu orang-orang yang melakukan kejahatan, misalnya teman adik-adik itu ada yang jahil, terus teman adik-adik tuh ada yang bohong sama orang tuanya, ada yang ngebentak orang tuanya, tapi adik-adik tidak melakukan hal yang sama karena adik-adik sudah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik itulah yang dimaksud dengan aku mau hidup benar, dimana ketika orang-orang sekitar kita melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, melakukan kejahatan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan juga mau taat kepada Tuhan, itu tetap melakukan hal-hal yang benar. Di saat semua orang mungkin berbohong, di saat semua orang mungkin berbuat kejahilan atau membentak orang tuanya, tetapi adik-adik tidak melakukan hal yang serupa seperti itu. Nah, itulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik harus percaya kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan dan melakukan kebenaran, maka hidup kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan selalu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ini firman Tuhan kakak akhiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan rajin membaca Alkitab. Dan juga ya Tuhan, iman kami biarlah semakin bertumbuh di dalam-Mu ya Bapa, agar kami tetap melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun orang-orang sekitar kami melakukan hal-hal yang jahat ya Bapa, biarkan kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, amin. Kakak kembalikan ke MC. Wah, sungguh hebat ya firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menolong adik-adik dan kakak sekolah minggu untuk melewati hari-hari yang sangat besar di depan kita. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini
diminta nanti juga kepada kakak-kakaknya untuk mewartakan tugas sekolah minggu, warta sekolah minggu, dan menutup kita di dalam doa. Namun sebelumnya, yuk kita puji Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pada kakak sekolah minggu yang bertugas, disilahkan. Shalom adik-adik, pengumuman untuk minggu ini yaitu yang pertama, tugas warta nanti akan dikirimkan oleh kakak sekolah minggu paling lambat jam 7 malam di grup tugas warta sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik mengerjakan tugas warta yang dikirimkan paling lambat hari Kamis sore ke WA pribadi Kak Juli atau WA Kak Rahel. Yang ketiga, minggu depan akan dibagikan reward untuk adik-adik yang rajin mengerjakan tugas warta dari bulan Juni sampai September. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Tuhan, kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga memberkati orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.